Nah, pertama kita akan ngobrol dulu dengan Lukman Rimadi, Koordinator Liputan News Kanal Liputan6.com untuk ngomongin alih profesi ex-pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Lukman, selamat siang. Ya, halo siang, Ito. Sehat, Lukman? Alhamdulillah, baik, baik, baik. Alhamdulillah. Gimana, Toh? Man, Bahas apa kita, Toh, hari ini? ini hari-hari ini kita sempat lihat banyak pemberitaan dan juga ramai di media sosial adanya ex-pegawai KPK yang beralih profesi. Ada yang jadi tukang nasi goreng, ada yang jadi petani, ada yang ngurus pondok pesantren. Ini ceritanya gimana, Man? Ya, memang Toh ini bisa dibilang ini adalah imbas dari pemecatan ya 58 atau tepatnya ya 57 plus 1 ya kalau bahasa dari teman-teman yang memang sudah dipecat ini dari pada 30 September lalu mereka harus diberhentikan secara hormat atau mungkin ya bahasa kita ya intinya dipecat gitu kan dari KPK karena tidak lolos dari tes wawasan kebangsaan ini. Nah, setelah tidak lolos ini toh mereka ini kan akhirnya tentu tidak lagi bekerja sebagai di KPK gitu, dan akhirnya memang sudah putus seluruhnya, dan akhirnya pada ujungnya mereka harus berpikir pada intinya karena memang tidak lagi berstatus pegawai, mereka tidak bekerja, dan akhirnya mereka harus memutuskan untuk bekerja di luar itu, di luar bidangnya. Nah, kalau dari catatan kita nih toh yang menarik memang para 57 pegawai KPK ini ya bisa dibilang cukup kompak ya. Kita lihat dari catatan kita ada beberapa pegawai yang memang saat ini sudah alih profesi gitu, dalam arti sudah tidak lagi bekerja di bidang hukum yang memang tadinya ini menjadi job desk mereka. Nah, ada yang paling viral itu ya ada nasi goreng Bang Tigor ya, kalau kita lihat sempat viral di media sosial. Juliandi Tigor Simajuntak ini yang sebelumnya dia berprofesi sebagai pegawai di fungsional Biro Hukum Korupsi KPK. Dia akhirnya berjualan nasi goreng di wilayah Jati Mekar ya, di Bekasi. Lalu juga ada dari Rasa Mala Ari Tonang. Bahkan Rasa Mala Ari Tonang ini jabatannya cukup tinggi toh, dia sebagai kepala bagian perancangan peraturan dan produk hukum Biro Hukum KPK ya. Bisa dibilang atasannya si Bang Tigor ini. Nah, dia sebagai kepala bagian, dia akhirnya pulang kampung di Bali G, Sumatera Utara. Di sana dia akhirnya menjadi petani, peternak gitu kan. Lalu juga lebih banyak beraktivitas di lingkungan kampungnya gitu. Sambil tetap menjadi pembicara webinar. Bahkan yang menarik ini ya, Rasa Mala Ari Tonang ini saat menjadi pegawai KPK toh memang sudah mempunyai prestasinya cukup mentereng gitu. Dia disebut sering mendampingi para pimpinan KPK di masa pimpinan KPK sebelumnya, mendampingi mereka untuk dalam forum-forum yang forum-forum besar seperti bertemu dengan presiden, lalu forum-forum internasional, menjadi pembicara. Jadi seperti itu. Nah, ada juga dari salah satu ikon dari gerakan 57 pegawai ini, Novel Baswedan, yang memang jabatannya sebagai kepala Satgas Penyidik KPK. Dia juga mengisi hari-harinya dengan aktivitas virtual via Zoom gitu, seperti pelatihan, lalu juga diundang di universitas oleh mahasiswa. Jadi banyak sih. Ada juga Kasatgas Penyelidikan KPK Harun Ar-Rasyid yang bahkan disebut dalam tanda kutip ya Raja OTT gitu. Nah, ini betul. Nah, iya, gelar ini sendiri sebenarnya datang dari Firly Bahuri gitu, yang menyebut bahwa Harun ini Raja OTT, tapi justru yang aneh justru dia disingkirkan oleh di masa kepemimpinannya Firly Bahuri ini. Nah, setelah tidak lagi menjadi kepala Satgas di penyidikan, dia lebih banyak cenderung ya bergerak di aktivitas religius seperti mengurus yayasan keagamaan, lalu juga menjadi guru ngaji gitu. Dan memang kita tahu bahwa Harun Ar-Rasyid ini juga cukup produktif sebagai seorang penulis gitu. Beberapa buku gitu sudah ditulis ya, salah satunya Fikih Anti Korupsi, yang memang buku itu banyak memuat dalil-dalil agama dan juga analisa terkait dengan korupsi dari perspektif agama Islam. Nah, itu beberapa dari beberapa pegawai. Mungkin ada beberapa lagi seperti Anissa Ramadhani yang jadi bisnis catering, lalu juga Hotman Tambunan yang selama ini menjadi juru bicara para ex pegawai KPK ini. Dia akhirnya alih profesi jadi barista gitu, dia buka warung kopi, kafe gitu, dan akhirnya membuat kopi sendiri. Ya itu beberapa pegawai-pegawai. Ini menarik ya, karena nama-nama yang disebut tadi sebetulnya nama-nama yang terlibat dalam banyak kasus besar, terutama mungkin korupsi-korupsi pejabat negara. Ya pastilah KPK pejabat negara, tapi bisa saya bilang nominalnya besar-besar,
kasusnya juga dilirik masyarakat seperti dana bansos dan lain-lain. Lalu mereka tidak memilih untuk menjadi ASN Polri, namun beralih profesi menjadi yang tadi disebutkan, ada yang jadi petani, ada yang menjadi ada tukang nasi goreng, barista. Apa sebetulnya pesan di balik ini sebetulnya, Lukman? Apakah ada pesan-pesan tersirat yang disampaikan oleh para ex pegawai KPK ini, Man? Ya, memang kalau dari kita melihat bahwa ini bagian dari ekspresi simbolik ya dari para pegawai KPK yang tidak lolos. Nah, itu setelah melakukan perjuangan kemarin bisa dibilang mereka dalam perjuangan mereka berupaya agar mereka tetap mempertahankan posisinya itu sebagai perjuangan secara struktural gitu. Nah, sedangkan perjuangan mereka saat ini lebih bagaimana kita melihat upaya mereka mempertahankan integritas mereka melalui perlawanan kultural kayak gitu. Nah, ini bisa dibilang jadi pesan moral buat masyarakat dan juga pejabat bahwa profesi apapun itu mereka tetap bisa bertahan hidup kok. Intinya mungkin mereka ingin menunjukkan itu gitu. Mereka bertahan hidup dengan profesi apapun, mereka dapat menjunjung tinggi nilai-nilai dan memang norma yang saat ini mereka perjuangkan. Jadi seperti itu. Nah, dan juga intinya mereka ingin menyampaikan bahwa sebagai rakyat biasa mereka juga tetap bisa berprofesi gitu yang bermanfaat bagi masyarakat. Kalau kita lihat ya mungkin Rasa Mala gitu dia menjadi petani, lalu juga Novel Baswedan yang dia mengisi forum-forum pelatihan, Ustadz Harun Al Rashid yang dia akhirnya kembali ke kitahnya gitu dalam tanda kutip, dia memang sebagai seorang guru ngaji dan juga dia dari keluarga ulama dan akhirnya dia kembali seperti itu. Intinya ketika profesi apapun mereka lakukan, mereka tetap bisa bermanfaat kok, dan itu yang memang selama ini kan yang mereka tekankan seperti itu dalam nilai-nilai yang mereka perjuangkan selama ini. Ini gitu, juga sejalan dengan yang disampaikan ex-jubir KPK Bang Febri Diansyah ya. Bang Febri juga sempat bilang bahwa apapun profesinya yang penting memegang integritas. Ini juga bisa dibilang sebagai bentuk perlawanan lah dari para ex-pegawai KPK. Nah, tapi ini kan berlangsung di tengah tawaran ke-57+1 ini menjadi ASN di Polri, yang beberapa kali kita tahu juga Kapolri udah bilang sudah dapat persetujuan dari Presiden, dan bahkan katanya udah ada pertemuan juga, pertemuan pertama dengan para ex-pegawai KPK. Ini prosesnya sampai mana sekarang, Man? Ya, mereka sendiri toh walaupun memang kita bisa lihat mereka ingin menunjukkan dari segi komunikasi perjuangan mereka belum selesai, namun mereka tidak menolak mentah-mentah dari tawaran dari institusi kepolisian agar mereka bergabung di dalam institusi kepolisian. Namun saat ini memang pembicaraan masih dilakukan toh antara perwakilan Polri dari dari divisi SDM ya, sumber daya manusia Polri, dengan perwakilan dari 57 pegawai KPK ini yang mereka mempunyai wadah toh yang mereka namakan IM 57+. Nah, IM ini bisa dibilang singkatan dari Indonesia Memanggil gitu ya, karena ini kan adalah kebanyakan mereka adalah angkatan pertama dari bentukan KPK yang memang pada saat itu rekrutmen KPK itu dinamakan sebagai program Indonesia Memanggil. Nah, karena mayoritas ini mereka adalah bagian dari program Indonesia Memanggil yang dipecat ini maka akhirnya namanya itu mereka namakan IM 57+ gitu. Nah, saya nggak tahu arti plus ini karena mungkin karena memang 58 sebenarnya yang dipecat gitu. Jadi plusnya ini mungkin 1 gitu. Nah, dari wadah ini mereka akhirnya melakukan semacam mungkin lobby lalu apa saja yang akan mereka dapatkan, lalu juga apa saja tugas mereka. Nah, ini sampai saat ini masih berlangsung toh pertemuan yang dilakukan dari pihak Polri sendiri. Mereka mengklaim bahwa pembicaraan dari mereka dan juga para perwakilan KPK ini mempunyai sinyal positif bahwa intinya mungkin ya gayung bersambut gitu. Tapi dari pihak perwakilan dari IM 57+ ini juga menyatakan memang belum membuat statement yang terang, hanya saja mereka menyatakan bahwa pembicaraan itu masih berlanjut dan mereka tidak langsung saja menolak gitu tawaran dari Polri tersebut, seperti itu toh. Kita masih melihat ya bagaimana perkembangannya, karena kita juga pengen tahu nih kira-kira kalaupun memang direkrut menjadi ASN Polri, pos mana yang akan menempati atau akan ditempatkan kepada para ex pegawai KPK ini, karena kan kita tahu mereka punya background, ada yang penyidik, lalu background advokat juga, artinya memang orang-orang yang punya skill luar biasa sehingga memang harus ditaruh di pos-pos yang cukup penting. Nah, nanti kita lihat ya, Man, kira-kira mereka akan kemana nih kira-kira? Betul. Kalau dari janji dari pihak kepolisian sendiri mengatakan
memang keinginan dari Kapolri Listianto Sigit menyatakan bahwa mereka ingin membuat semacam satgas gitu ya, semacam tim khusus untuk korupsi gitu, untuk tim khusus anti korupsi di kepolisian yang memang tugasnya mengawal atau mengecek, memantau dan juga mengkontrol segala kegiatan Polri yang agar terhindar dari aksi korupsi. Memang ini salah satu hal yang cukup baik gitu ya, kalau memang ini benar-benar terrealisasi, memang benar-benar terwujud. Tapi kembali lagi ini sangat dinamis, kita tidak tahu nanti apa yang akan terjadi karena perubahan-perubahan ini sangat cepat toh. Karena memang sebelumnya di awal-awal ini kan belum ada inisiatif ini disampaikan oleh kepolisian. Namun setelah jelang mereka dipecat dari KPK baru muncul. Betul. Dan ujuk-ujuk langsung dapat persetujuan presiden ya waktu itu ya. Ya, memang sangat kilat banget gitu kan, langsung persetujuan tidak sampai 3 hari. Nah, ini yang memang perlu kita pertanyakan dan harus kita pantau dan kita kawal gitu. Seperti itu. Oke. Ini mungkin terlepas dari soal alih profesi ex pegawai KPK, sebetulnya yang ramai dibincangkan juga adalah ketika Bang Novel berkunjung ke tempat nasi gorengnya Bang Tigor dan ngomong lagi soal orang-orang dalam dari kasus Aziz Syamsuddin ya, yang katanya masih ada di dalam KPK. Ini udah ada update-nya belum sih sampai sekarang, Man? Ya, oke, sejauh ini memang pihak KPK masih saling melempar ya toh, dari pihak Novel Baswedan sendiri mengatakan bahwa mereka sudah melaporkan kepada Dewan Pengawas KPK gitu. Namun dari pihak Dewan sendiri mengaku tidak menerima laporan tersebut seperti itu. Nah, sebenarnya ini bisa terungkap toh kalau memang karena memang Aziz sendiri saat ini sedang berada masih proses hukum yang masih diproses. Nah, kita tunggu saja toh apakah nanti 8 nama ini akan muncul dalam persidangan sidang tipikor nanti. Kalau memang ini nanti muncul, nah ini justru akan menjadi titik terang gitu dalam pemberantasan korupsi ini, dan juga ini bisa jadi aksi bersih-bersih dari KPK lah. Nah, namun memang banyak pihak yang mengkritik toh dari pihak KPK sendiri tidak transparan dan tidak seperti seakan tidak serius mengusut pengakuan dari Novel Baswedan ini seperti itu toh. Nah, kita tunggu saja toh apa yang akan terjadi nanti. Semoga ini bisa terungkap dan segala kasus korupsi ya khususnya yang memang sedang ditangani ini Wakil Ketua DPR ini bisa diusut dengan tuntas seperti itu toh. Baik. Dan mudah-mudahan nama-namanya kalau ada betul ya itu namanya akan diungkap. Siapa tahu mereka ternyata yang lolos TWK malah yang nggak lolos sebetulnya di luar itu. Baik. Lukman, thank you so much. Terima kasih atas informasi. Kita tunggu update berikutnya. Sehat selalu, Man. Oke, toh. Thank you, toh.